Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Ranggayu, peserta Latsar Angkatan 9 tahun 2023. Saya seorang perawat, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru, Takengon. Saat ini saya bekerja di ruang instalasi bedah sentral atau yang sering kita kenal dengan kamar operasi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, kita sebagai pegawai ASN harus bekerja secara profesional. Artinya, kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing, sehingga akan tercipta rasa tanggung jawab, etika, dan standar kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, dasar hukum manajemen ASN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Maka dibentuklah 7 ketentuan perubahan manajemen PNS. Yang pertama, pendelegasian kewenangan Presiden. Yang kedua, penugasan PNS. Ketiga, kedudukan jabatan fungsional. Keempat, pengembangan kompetensi. Kelima, mutasi jabatan pimpinan tinggi. Keenam, ketentuan tentang penyetaraan jabatan karena adanya penataan birokrasi. Kemudian yang terakhir, ketujuh, batas usia pensiun pejabat fungsional yang diberhentikan sementara. Kemudian selanjutnya, mengapa manajemen ASN itu perlu? Yaitu pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran instansi maupun organisasi, sehingga terciptalah pegawai ASN yang berkualitas. Smart ASN. Smart ASN adalah sebuah kondisi di mana aparatur sipil negara berada dalam kondisi puncak performa dan berdaya saing kelas dunia dalam melakukan pekerjaannya. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk menjadi pegawai ASN, harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, serta entrepreneurship. Kemudian yang terakhir, fungsi pegawai ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, adapun peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.